hambatan udara. Bentuk kendaraan yang ramping dan halus dapat mengurangi gaya gesek dari udara, sehingga meningkatkan efisien bahan bakar dan kecepatan. Lalu yang kedua, pengaturan kecepatan dan akselerasi. Dalam kasus GLBB, di mana kendaraan mengalami percepatan atau perlambatan, desain sistem penggerak harus mampu menangani perubahan kecepatan secara efisien. Misalnya, sistem transmisi yang baik dapat mengoptimalkan tenaga mesin untuk mengakomodasi berbagai kondisi akselerasi. Nah, lalu ada yang ketiga, yaitu sistem pengereman. Untuk kendaraan yang sering mengalami perubahan kecepatan, sistem pengereman harus dirancang untuk menangani gaya pengereman secara efektif. Sistem pengereman regeneratif yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik saat pengereman bisa meningkatkan efisiensi energi. Saya akan menjelaskan bagian nomor 3, yaitu bagaimana pemahaman tentang GLB bisa membantu dalam meningkatkan keselamatan berkendara. Yang pertama, bisa menjaga kecepatan konstan. Dengan memahami GLB, pengemudi tahu bahwa kendaraan akan bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap jika tidak ada gaya yang bekerja untuk mempercepat atau memperlambatnya. Yang kedua, estimasi jarak tempuh. Pemahaman GLB memungkinkan pengemudi untuk lebih baik dalam memperkirakan jarak yang dapat ditempuh dalam waktu tertentu dengan kecepatan konstan atau tetap. Ini penting untuk merencanakan kapan harus mulai, memperlambat atau berhenti. Seperti saat mendekati persimpangan atau ada lampu merah. Yang ketiga, mengatur jarak aman. Dengan mengetahui bahwa kendaraan yang bergerak secara GLB akan terus melaju dalam garis lurus dengan kecepatan konstan, pengemudi tahu bahwa lebih mudah menentukan jarak aman dari kendaraan di depan, menghindari tabrakan akibat mendekat terlalu cepat. Yang keempat, ada mengurangi resiko kecelakaan, menjaga kecepatan konstan yang sesuai dengan kondisi jalan dan mengetahui cuaca, serta memahami kapan dan bagaimana harus memperlambat. Dapat mengurangi resiko kecelakaan, pengemudi dapat lebih siap menghadapi perubahan dalam kondisi jalan dan situasi lalu lintas. Apa yang terjadi jika percepatan negatif diterapkan pada objek yang bergerak? Berikan contoh. Nah,
Jika percepatan negatif diterapkan pada objek yang bergerak, objek tersebut akan mengalami perlambatan. Percepatan negatif atau sering disebut juga sebagai deselerasi berarti bahwa kecepatan objek berkurang seiring waktu. Ini akan menyebabkan objek memperlambat gerakannya hingga akhir berhenti jika percepatan negatif diterapkan cukup lemah. Adapun contohnya, mobil yang menginjak rem, peluncuran roket, pesawat terbang yang mendarat. Dalam semua contoh ini, percepatan negatif mengurangi kecepatan objek yang memungkinkan pengemudi atau sistem untuk mengontrol dan mengatur gerak objek secara lebih efektif. Saya akan menjelaskan nomor 3 bagaimana pemahaman tentang GLBB bisa membantu dalam meningkatkan keselamatan berkendara. Mengelola perubahan kecepatan, GLBB membantu pengemudi memahami bagaimana kecepatan kendaraan berubah, sehingga mereka dapat mengantisipasi untuk mempercepat atau memperlambat lebih responsif. Ini berguna saat menghadapi kondisi jalan yang bervariasi, seperti jalan menanjak atau menurun. Peningkatan keterampilan mengemudi. Dengan memahami prinsip-prinsip GLBB, pengemudi menjadi lebih sadar tentang bagaimana kecepatan kendaraan berubah seiring waktu dan dapat membuat penyesuaian yang lebih baik saat berkendara, seperti menyesuaikan kecepatan saat memasuki belokan atau menghindari rintangan. Sekian presentasi dari kelompok